Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Hidayatullah, NIM 102190159. Akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Abu Yusuf yang disusun oleh Ramadan Nur Hidayatullah dengan teman saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid. Pertama, mulai dari biografi. Biografi Imam Abu Yusuf atau Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi atau biasa dipanggil dengan Al-Ansari karena ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah, Sa'ad Al-Ansari. Beliau dilahirkan di kota Kufah, yang mana beliau ini lahir ketika masa kekhalifahan Bani Umayyah, tetapi beliau hidupnya di zaman Bani Abbasiyah. Jadi beliau ini hidup di pergantian zaman. Selanjutnya Abu Yusuf pada masa kecilnya berguru kepada banyak ulama besar, mulai dari Abu Muhammad Atha bin Al-Sa'id Al-Kufi. Pendidikannya dimulai dari belajar hadis dan beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fikih. Beliau belajar dari seorang guru bernama Muhammad ibnu Abdurrahman bin Abi Laila yang dikenal dengan nama Abi Laila, Ibnu Abi Laila. Selama 17 tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifah. Jadi beliau tidak hanya berguru pada satu guru besar, tetapi banyak guru besar. Salah satunya juga oleh Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah. Beliau ketika belajar juga menulis kitab-kitab, mulai dari kitab Al-Athar, kitab Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wal Laila, kitab Ar-Rad ala Asyar Auza'i, kitab Al-Kharaj. Buku yang disebutkan terakhir atau di sini Al-Kharaj merupakan buku yang paling populer dari kepopuleran buku-bukunya yang lain. Dengan buku ini, beliau dianugerahi sebagai ulama fikih dan ahli ekonomi klasik Muslim. Jadi bahkan Imam Abu Hanifah sempat mengakui Abu Yusuf apabila memang Abu Hanifah tidak memiliki murid lain, Abu Yusuf bisa dianggap pewaris dari keilmuan Abu Hanifah. Selanjutnya masuk kepada kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini berisi tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf selama masa hidupnya. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pembelanjaan publik. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat, sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan, sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab Al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fikih. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan, yang sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Jadi memang kitab Al-Kharaj ini dijadikan acuan untuk mencakup berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, keuangan, pertahanan, dan peradilan suatu pemerintahan atau negara. Selanjutnya ada pemikiran Abu Yusuf, mulai dari latar belakang pemikirannya tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal,
muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Sedangkan faktor ekstern atau faktor eksternal adanya sistem pemerintahan yang absolut yang dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Karena Imam Abu Yusuf ini hidup di transisi zaman, transisi kekhalifahan mulai dari Umayyah menuju ke Abbasiyah, maka ya tidak bisa disangkal bahwa di zaman itu juga banyak terjadi pemberontakan. Dari beberapa kejadian-kejadian tersebut, Imam Abu Yusuf pemikirannya pun sedikit banyak juga terpengaruh oleh faktor eksternal tersebut. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi fikih disebut dengan maslahah atau kesejahteraan. Jadi yang diharapkan dari Imam Abu Yusuf adalah adanya kemaslahatan atau kesejahteraan sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis demi umat berekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai maslahah ammah atau maslahah yang bersifat umum, mulai dari individu atau mikro maupun golongan atau makro. Model pemikiran Abu Yusuf adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal yang berkenaan dengan pendapatan negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.